Halo Sobat Nobar, selamat datang di Mang Nobar. Kembali lagi bersama saya Mang Tobi yang kali ini akan membawakan film yang pastinya sangat beradrenalin tinggi. Penasaran dengan keseruannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Rocky Handsome 2016. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Rocky, mantan pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki militer India. Ia berjalan di tengah hujan dengan tatapan kosong, seolah hidupnya telah kehilangan arah. Ingatannya kembali pada masa lalu, pada momen kebersamaannya dengan sang istri yang kini telah tiada. Wanita yang ia anggap sempurna itu pernah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Namun, semuanya berakhir sejak kepergiannya. Kehilangan kekasih meninggalkan luka mendalam bagi Rocky hingga membuat ia berubah menjadi pribadi yang dingin. Rocky tinggal di sebuah apartemen sederhana sekaligus menjalankan usaha pegadaian. Di tempat itu, ia sering ditemani oleh seorang gadis kecil bernama Naomi, tetangganya yang cerewet namun penuh keceriaan. Naomi tinggal bersama ibunya yang bernama Anna, seorang penari diskotik yang juga kecanduan narkoba. Lingkungan keras yang membesarkannya membuat Naomi terbiasa mencuri dan kemudian menjual barang-barang hasil curiannya kepada Rocky. Suatu hari Naomi datang membawa sebuah pemutar audio hasil curiannya untuk ditukar dengan uang. Meski telah berkali-kali diperingatkan untuk tidak mencuri, Rocky tetap menerima barang tersebut karena merasa iba pada Naomi. Bahkan ia sadar jika Naomi belum makan sehingga Rocky membawanya masuk dan memberinya makanan. Tak lama kemudian Anna datang sambil berteriak mencari Naomi. Rocky menanggapi teriakan tersebut, sementara Naomi yang ketakutan bersembunyi, dan untuk menghindari masalah, Rocky berpura-pura berkata jika Naomi tidak bersamanya. Lalu Anna memberikan barang curian untuk digadaikan pada Rocky. Uang yang ia terima pun bukan digunakan untuk kebutuhan anaknya, melainkan untuk membeli narkoba. Seiring berjalannya waktu, Naomi semakin sering menghabiskan waktu bersama Rocky. Ia bercerita tentang hari-harinya meskipun Rocky jarang merespons selain dengan anggukan. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia tidak terbiasa berinteraksi dengan anak kecil, mengingat hidupnya dulu hanya diisi dengan pertempuran. Bahkan Rocky membiarkan Naomi tidur di tempat tidurnya sementara ia sendiri beristirahat di meja makan. Keesokan harinya, Rocky mengunjungi makam istrinya. Setelah mengunjungi makam istrinya, Rocky tak sengaja melihat Naomi tertangkap polisi karena mencuri tas temannya. Saat ditanya tentang orang tuanya, Naomi justru menunjuk ke arah Rocky. Namun, Rocky memilih untuk berjalan pergi tanpa menghiraukannya. Pada malam harinya, Rocky kembali bertemu Naomi di sebuah minimarket. Ia menjelaskan alasan mengapa tidak membantunya sebelumnya, karena ia ingin Naomi berhenti mencuri. Hal itu membuat Naomi kesal dan pergi begitu saja sambil membawa barang yang belum dibayar. Rocky kemudian membayar barang tersebut dan menyusulnya untuk meminta maaf. Naomi yang masih kesal dengan Rocky pun meminta pemutar audio miliknya dikembalikan karena ia tidak memiliki uang. Ia bahkan mencoba menebusnya dengan kartu mainan. Dalam tangisnya, Naomi mengungkapkan bahwa ia merasa tidak dicintai, bahkan oleh ibunya sendiri. Ia merasa kehadirannya tidak pernah diinginkan di dunia ini hingga membuatnya membenci semua orang. Namun, Naomi mengaku jika dirinya tidak bisa membenci Rocky karena jika itu terjadi, maka tidak ada lagi hal yang ia sukai dalam hidupnya. Ucapan Naomi pun membuat Rocky tersentuh, dan untuk pertama kalinya Rocky kembali merasakan arti keberadaan seseorang dalam hidupnya. Naomi kemudian pulang ke rumah. Ia mendapati ibunya disiksa oleh seorang pria bernama Lou bersama tangan kanannya bernama Attila. Tidak lama setelah itu, Rocky menyadari sesuatu yang tidak beres saat ia melihat gembok rumah yang rusak. Ia langsung keluar dan mendapati Anna serta Naomi
Naomi telah diculik menggunakan sebuah mobil. Rocky pun berusaha mengejar, namun kejarannya kalah cepat dengan mobil. Kehilangan Naomi membuat Rocky terpukul, sama halnya seperti saat ia kehilangan istrinya, karena Naomi telah menjadi satu-satunya teman dalam hidup Rocky yang selalu menemani hari-harinya. Ia menyadari bahwa Naomi tidak memiliki siapapun untuk diandalkan selain dirinya, dan dari sanalah Rocky memutuskan untuk kembali bangkit dan menggunakan kemampuannya demi menyelamatkan Naomi. Cerita kemudian mundur ke 1 bulan sebelumnya. Di sebuah kantor polisi, seorang polisi bernama Cakra sedang melakukan presentasi tentang jaringan kriminal besar. Salah satu target utama mereka adalah mantu pemimpin gangster yang menjalankan bisnis narkoba sekaligus perdagangan organ manusia. Ia memiliki tangan kanan bernama Bim. Selain itu, ada 2 bersaudara, Kevin dan Lou, yang menjadi rekan bisnisnya, serta Attila sebagai tangan kanan Lou. Kevin sendiri juga mengelola diskotik tempat Ana bekerja. Cakra bersama asistennya PJ ditugaskan untuk menangkap jaringan kriminal tersebut. Mereka menempatkan seorang mata-mata untuk mengawasi pergerakan Bim yang akan mengambil uang hasil penjualan narkoba. Namun, situasi berubah saat Ana atas perintah kekasihnya bernama Vasu yang merupakan anak buah Kevin mencuri uang tersebut setelah melumpuhkan seorang pramusaji. Karena itulah rencana penangkapan gagal dilakukan polisi karena barang bukti telah menghilang. Bim yang mengetahui kejadian itu pun mencoba melapor, namun ia dihadang oleh pihak kepolisian dan akhirnya ditangkap oleh Cakra. Sementara itu, Kevin harus tanggung jawab atas kehilangan penjualan hasil narkoba di hadapan mantu. Ia dipukuli dan diancam untuk mengganti kerugian itu dalam waktu 3 hari jika tidak ingin dibunuh dan dijual organ tubuhnya. Di sisi lain, Ana dan Vasu merasa diuntungkan. Mereka menikmati hasil curian uang dan narkoba dalam jumlah besar, bahkan berencana melarikan diri tanpa memikirkan nasib Naomi sama sekali. Di sisi lain, Kevin memerintahkan Lou untuk mencari keberadaan Ana. Setelah memeriksa seluruh penari di tempatnya, Kevin menyadari jika hanya Ana yang menghilang. Cerita kemudian kembali ke Ana yang berencana kabur bersama Vasu, namun ia justru lebih dulu ditangkap oleh Lou, sementara Vasu berhasil melarikan diri. Setelah mengalami penyiksaan, Ana dan Naomi dibawa pergi menggunakan mobil. Sementara itu, Rocky menemukan gembok rumah Ana yang telah rusak. Ia langsung masuk dan mendapati Bim bersama seorang pria bernama Badrul di dalamnya. Tanpa ragu, Rocky menghajar Bim hingga terpental keluar jendela, dan kejadian itu sempat terlihat oleh Lou dari bawah. Attila kemudian naik ke atas, namun bukannya menolong, ia justru menembak Bim yang sudah tak berdaya. Di hadapan Rocky, Attila menyerahkan ponsel milik Ana kepada Rocky untuk menjadikannya umpan, lalu ia pergi dari sana. Rocky pun langsung mengejar mobil yang dikendarai Attila, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Dalam perjalanan, Lou membuat jebakan. Ia menghubungi Rocky dan menyampaikan jika ia ingin Ana dan Naomi selamat, Rocky harus mengantarkan sebuah paket kepada seseorang bernama mantu keesokan harinya. Demi keselamatan Naomi, Rocky pun menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, Rocky masuk ke dalam mobil putih yang telah disiapkan oleh Lou. Di dalamnya terdapat sebuah paket yang sekilas tampak seperti mainan, namun ternyata berisi narkoba. Sementara itu, Cakra dan Vijay yang sedang berada di kantor polisi menerima panggilan dari seorang informan yang meminta mereka menuju lokasi tertentu. Singkat cerita, Rocky tiba di markas mantu. Penampilannya yang rapi dan berwibawa sempat membuat mantu mengira bahwa ia adalah klien dari luar negeri, sehingga Rocky disambut dengan hangat. Namun tanpa basa-basi, Rocky langsung menunjukkan narkoba tersebut dan menyampaikan bahwa ia diutus oleh Kevin dan Lou. Ia menuntut agar Ana dan Naomi segera dibebaskan. Permintaan Rocky dianggap sebagai penghinaan oleh mantu karena ia tidak mengetahui siapa Naomi. Ia juga merasa jumlah narkoba yang dibawa Rocky sama sekali tidak sebanding dengan kerugian yang harus diganti. Karena merasa dipermainkan, mantu pun memberi perintah anak buahnya untuk menghajar Rocky.
Saat Rocky dihajar anak buah mantu, Kevin menghubungi mantu dan mengabarkan bahwa polisi telah mengepung lokasi tersebut. Ia juga berkata jika hal itu adalah balasan atas ancaman yang pernah diberikan mantu kepadanya dan kedatangan Rocky hanyalah bagian dari rencana Kevin dan Lou untuk menjebak mantu agar tertangkap polisi. Situasi pun menjadi kacau karena polisi mulai menyerbu lokasi mantu sementara mantu panik dan berusaha melarikan diri. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Rocky. Tubuh Rocky pun dijatuhkan dari lantai atas. Untungnya ia selamat setelah mendarat di atas jaring rantai. Tak lama setelah itu ia melihat mantu kabur menggunakan mobil dan langsung mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, Rocky sempat terjatuh di hadapan Cakra, namun baku tembak antara polisi dan para gangster memberi kesempatan Rocky untuk kembali masuk ke mobil putih dan melanjutkan pengejarannya terhadap mantu. Saat kejar-kejaran berlangsung, mobil Rocky ditabrak keras oleh mantu hingga bagian bagasinya terbuka. Saat ia memeriksa bagasi itu, Rocky terkejut mendapati jasad Ana di dalamnya dalam kondisi mengenaskan dan tubuhnya penuh dengan bekas jahitan karena organ-organ dalamnya telah diambil secara paksa, bahkan mata dan otaknya pun juga tidak ada. Dan lebih kejamnya lagi, semua itu dilakukan saat Ana masih dalam keadaan hidup. Polisi yang tiba di lokasi langsung mencurigai Rocky sebagai pelaku. Ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, polisi menjelaskan hasil autopsi yang semakin memperjelas kekejaman yang dialami Ana. Rocky hanya terdiam merenung melihat kartu mainan milik Naomi. Pikirannya dipenuhi kecemasan terhadap nasib Naomi. Baginya, keselamatan Naomi menjadi satu-satunya hal yang penting. Karena Rocky tidak bisa menunggu lagi, ia akhirnya memilih jalan sendiri dengan cara melumpuhkan para polisi dan melarikan diri, dan kejadian tersebut pun langsung dilaporkan kepada Cakra. Salah satu anak buah Cakra mengungkapkan jika latar belakang Rocky terlihat biasa saja, ia hanya seorang pemilik pegadaian, namun kemampuan bertarungnya tidak wajar sehingga tidak mungkin jika Rocky hanya sekedar pemilik usaha pegadaian. Cakra kemudian meninjau rekaman CCTV dan terkesan dengan kemampuan bertarung Rocky. Ia pun memerintahkan timnya untuk menyelidiki lebih dalam identitas Rocky. Di sisi lain, Vasu yang sebelumnya melarikan diri akhirnya tertangkap oleh Lou dan Kevin. Mereka mencoba mengorek informasi tentang Rocky, namun Vasu tidak mengetahui apapun soal Rocky sehingga Kevin pun menghabisinya. Sementara itu, Naomi dibawa ke sebuah tempat yang berkedok sebagai panti asuhan yang ternyata merupakan tempat penampungan anak-anak hasil dari penculikan. Tempat tersebut dikelola oleh seorang wanita bernama Anti yang juga merupakan bagian dari jaringan Kevin. Di sana, anak-anak dipaksa bekerja, disiksa, bahkan dijadikan sumber organ untuk diperjualbelikan. Naomi yang masih kecil hanya bisa menangis memanggil ibunya tanpa mengetahui jika ibunya telah meninggal. Sementara itu, setelah markas mantu dikuasai polisi, ia ditangkap oleh Kevin. Dalam keadaan terikat, mantu memohon ampun dan menawarkan seluruh harta serta bisnisnya. Namun Kevin menolak. Ia mengatakan jika dirinya membunuh mantu, semua itu akan menjadi miliknya. Dan tanpa ragu, Kevin pun menghabisi mantu. Kalau enggak, tuh. Kembali di kantor polisi, Cakra dan timnya akhirnya menemukan fakta tentang Rocky. Rocky bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang agen rahasia militer dengan nama asli Kabir Ahlawa. Dan julukan Rocky diberikan karena kemampuannya yang luar biasa dalam menjalankan misi, termasuk penculikan dan pembunuhan terhadap para teroris yang selalu berhasil tanpa kegagalan. Setelah mengetahui fakta itu, Cakra pun semakin yakin jika Rocky bukanlah sosok sembarangan. Di sisi lain, Rocky mendatangi sebuah toko elektronik yang diduga berkaitan dengan Kevin. Ia mencoba menelusuri asal-usul ponsel yang sebelumnya diberikan oleh Attila. Namun, alih-alih mendapat jawaban, penjaga toko justru menyambutnya dengan ancaman pistol dan pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah Rocky berhasil melumpuhkan semua orang di sana, pemilik toko akhirnya memberitahu Rocky jika Attila biasanya berada bersama Kevin di sebuah diskotik.
Bahkan, ia juga memberikan alamat diskotik itu serta seseorang untuk mendampingi Rocky. एक साथ 15-20 मोबाइल लेके जाता है ये। Malam harinya, Rocky memanfaatkan orang yang akan mendampinginya ke diskotik tersebut sebagai umpan dengan skenario seolah ingin membeli narkoba. Orang itu pun masuk ke dalam diskotik dan menemui Badrul di sebuah toilet. Tingkahnya yang terlihat gugup membuat Badrul curiga, dan di saat yang bersamaan ia diam-diam menghubungi Rocky untuk memberitahu jika Badrul sedang berada di toilet. Sementara itu, kecurigaan Badrul pun semakin meningkat hingga ia menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan. Namun, Rocky telah lebih dulu melumpuhkan mereka. Rocky kemudian mendekati Badrul dan menanyakan keberadaan Naomi. Dalam keadaan tertekan, Badrul mengungkapkan bahwa anak-anak hasil penculikan ditahan di sebuah tempat berkedok panti asuhan yang dikelola oleh seorang wanita bernama Aunty. Namun sebelum ia sempat menyebutkan lokasi secara rinci, Attila tiba-tiba muncul dan pertarungan pun kembali terjadi. Rock the party. Di tengah kekacauan, Rocky dan Attila terpisah di antara kerumunan. Rocky berusaha bertahan. Meski mengalami luka tembak di bagian perut, situasi semakin rumit saat Kevin muncul, dan di saat yang bersamaan Cakra dan Pijay pun tiba di sana. Karena keadaan tidak menguntungkan dengan tibanya polisi di diskotik, Kevin pun memberikan ponselnya kepada Rocky dan menyuruhnya untuk menghubunginya, lalu ia pergi bersama Attila. Rocky sempat mencoba mengejar, namun karena luka tembak di perutnya yang semakin parah, ia pun berhenti mengejar. Rocky kemudian mendapati seorang polisi, namun polisi yang melihatnya ketakutan dan pergi. Rocky kemudian masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan, Rocky menghubungi Kevin dan menanyakan alasan di balik pembunuhan anak. Kevin justru menyalahkan Rocky seolah semua itu terjadi karena kelalaian Rocky sendiri. Dengan menahan rasa sakit akibat luka tembak, Rocky kembali bertanya tentang keberadaan Naomi. Kevin menjelaskan jika tubuh Naomi belum memiliki nilai di pasar gelap. Namun, matanya masih dianggap berharga. Jawaban itu pun memicu kemarahan Rocky. Ia mengancam Kevin jika saja Naomi disakiti, ia akan membalas dengan cara yang jauh lebih kejam. Dan ancaman tersebut cukup mengguncang mental Kevin. Setelah itu, Rocky kemudian kembali ke rumah lamanya saat ia dulu tinggal bersama istrinya untuk mengobati luka tembak yang ia alami. Saat membersihkan diri, ingatannya kembali pada masa lalu bersama istrinya. Bagaimana mereka menjalani kehidupan yang hangat, bahkan sedang menantikan kelahiran anak mereka. Namun kebahagiaan itu hancur dalam sekejap saat sebuah truk dengan sengaja menabrak mobil yang ditumpangi istrinya tepat di depan mata Rocky. Dan kejadian tragis itu menjadi titik kehancuran hidup Rocky, dan saat itu ia hanya bisa terpaku menyaksikan orang yang dicintainya meninggal dalam keadaan mengandung. Bahkan saat Rocky sendiri ditembak berkali-kali oleh pelaku, ia tidak menghiraukannya karena seluruh perhatiannya hanya tertuju pada istrinya yang tengah mengandung, dan Rocky diselamatkan oleh rekan-rekannya. Sementara pelaku penembak Rocky tewas ditembak oleh rekan Rocky saat itu juga, dan sejak saat itu kondisi mental Rocky semakin memburuk hingga ia tak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai agen profesional. Kembali ke masa kini, di kantor polisi, orang yang sebelumnya dijadikan umpan oleh Rocky sedang diinterogasi. Ia mengaku hanya menjalankan perintah Rocky. Di tengah interogasi itu, ia mencoba menghubungi Rocky, namun panggilan tersebut diambil alih oleh Cakra. Cakra kemudian mempertanyakan tindakan Rocky yang telah menimbulkan kekacauan. Rocky pun menjelaskan jika semua berawal dari Kevin yang memanfaatkannya untuk menjebak mantu dengan imbalan keselamatan anak dan Naomi. Namun kenyataannya
Anna telah dibunuh dan kini ia hanya ingin memastikan Naomi masih hidup. Cakra kemudian mengungkapkan jika Naomi masih terpantau hidup melalui rekaman CCTV. Tanpa membuang waktu, Rocky pun langsung bergerak mencari lokasi panti asuhan tempat Naomi berada. Di tempat lain terlihat Attila sedang mengawasi anak-anak di lokasi penampungan itu. Naomi kemudian memperhatikan luka di dahi Attila bekas pertarungannya dengan Rocky. Meskipun Attila adalah orang yang menculiknya, Naomi justru mencoba membersihkan luka tersebut karena ia teringat kebiasaannya merawat ibunya saat dalam kondisi mabuk. Kerinduan Naomi terhadap ibunya membuatnya tetap menunjukkan kepedulian. Bahkan kepada orang yang menculiknya, mendengar ucapan Naomi itu, Attila hanya bisa terdiam. Sementara itu, Rocky diam-diam mengamati aktivitas di tempat yang berkedok panti asuhan tersebut. Ia menyadari jika anak-anak yang diculik itu dimanfaatkan untuk menjalankan transaksi narkoba, mereka dijadikan perantara agar aktivitas ilegal tersebut tidak mudah terdeteksi polisi. Dan dengan cermat, Rocky mengikuti alur transaksi narkoba dari awal hingga akhir, sampai akhirnya ia mengetahui jika semua anak itu dikembalikan ke tempat penampungan yang sama, yaitu tempat yang berkedok panti asuhan. Rocky kemudian menyusup masuk melalui tangga hingga mencapai sebuah lorong, dan dari sana ia mengintip sebuah ruangan yang ternyata menjadi tempat produksi dan pengolahan narkoba yang dijalankan oleh anak-anak. Rocky tak melihat Naomi di sana. Ia merasa iba dengan anak-anak yang juga menjadi korban. Meskipun merasa iba melihat para anak-anak itu, Rocky tidak bisa langsung membawa mereka pergi karena tempat itu dijaga ketat oleh Lu dan anak buahnya. Di tengah situasi itu, seorang gadis kecil terlihat pingsan. Akibat kelelahan, namun Lu menganggapnya hanya berpura-pura dan memperlakukannya dengan kasar. Bahkan, ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa gadis itu ke belakang untuk disuntik mati. Rocky pun mengikuti anak buah Lu yang membawa gadis kecil itu. Secara diam-diam, ia menemukan sebuah ruang penyimpanan mayat yang telah diambil organnya. Rocky juga menemukan tubuh mantu yang telah diambil organnya. Namun, yang lebih menyayat hati, Rocky juga menemukan jasad seorang anak kecil dengan kondisi yang sama. Karena tak bisa lagi menahan diri, Rocky pun langsung bertindak. Ia menembak pria yang hendak menyuntik mati gadis kecil tersebut, dan suara tembakan itu menggema ke seluruh ruangan. Dan akhirnya Rocky berhasil mengalahkan Lu. Ia mengikatnya di sebuah kursi dalam kondisi babak belur. Rocky kemudian menghubungi Kevin dan meminta agar Naomi dibawa kepadanya dalam waktu 1 jam. Kevin sempat meremehkan permintaan tersebut, namun Rocky langsung menunjukkan keseriusannya dengan melukai Lu. Ancaman terhadap nyawa saudaranya pun membuat Kevin mulai goyah. Setelah tahu perbuatan Rocky terhadap Lu, Kevin pun mulai menyiapkan rencana untuk membalas Rocky. Ia meminta Attila membawa Naomi dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, Rocky menyiapkan rencananya. Ia memasang jebakan menggunakan lentera dan bahan narkoba sebagai pemicu api. Baginya, pengkhianatan Kevin dan Lu yang telah merenggut nyawa Anna harus dibalas. Tanpa menunggu waktu lama, Rocky menusuk bungkus narkoba dan melepaskan selang gas hingga lentera jatuh, dan ruangan itu pun meledak bersamaan dengan Lu yang ada di sana. Setelah itu, Rocky bersama anak-anak yang berhasil diselamatkan langsung menghubungi Cakra untuk meminta evakuasi. Dan tak lama setelah itu, pihak kepolisian datang dan menggerebek tempat tersebut. Mereka berhasil mengamankan lokasi serta menangkap Anti, wanita yang selama ini mengelola tempat penampungan anak-anak tersebut. Sementara itu, di dalam mobil terlihat Attila bersama Naomi dan seorang dokter bayaran milik Kevin. Dokter itu diperintahkan Kevin untuk mengambil kedua mata Naomi. Di sisi lain, Rocky mendatangi sebuah gedung tempat Kevin berada. Kedatangannya langsung disambut oleh banyak anak buah Kevin yang siap menyerangnya. Namun mereka tidak menyadari jika yang mereka hadapi adalah seorang agen rahasia terbaik di masa lalu. Dengan pengalaman tempur yang mengerikan, Rocky pun berjalan dengan tenang tanpa sedikit pun rasa takut, seolah mereka semua bukan ancaman bagi Rocky.
Kevin kemudian muncul dan mempertanyakan hubungan Rocky dengan Naomi. Ia menyatakan jika memang ada ikatan di antara mereka, maka ia telah menyiapkan hadiah. Kevin lalu menunjukkan sebuah benda yang berisi 2 bola mata milik Naomi. Ekspresi Rocky pun langsung berubah drastis. Kevin bahkan memaksanya untuk membuka benda itu sambil melontarkan kata-kata yang sangat keji, merendahkan Naomi dan ibunya, serta mengungkapkan rencana kejamnya terhadap gadis kecil itu. Tangan Rocky mulai bergetar saat memegang benda tersebut. Emosi yang bercampur antara duka dan amarah akhirnya tak terbendung. Dengan perlahan, Rocky menutup benda itu sementara air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Dan satu-satunya hal yang tersisa dalam dirinya hanyalah keinginan untuk membalas dendam semuanya. Hingga akhirnya pertarungan besar pun tak terelakkan. Rocky melawan seluruh anak buah Kevin tanpa ampun. Sementara itu, Kevin terlihat berusaha melarikan diri, namun Rocky menembak ban mobilnya hingga kendaraan tersebut kehilangan kendali dan menabrak. Dalam kondisi panik, Kevin mencoba meminta bantuan polisi, tetapi ia sadar jika usahanya akan sia-sia. Ia kemudian memohon ampun kepada Rocky, namun Rocky tetap menembak ke arah mobil Kevin. Ternyata mobil tersebut telah dilengkapi dengan perlindungan anti peluru. Kevin yang merasa aman pun kembali mengejek Rocky, dan tak lama setelah itu situasi pun berbalik. Oke, sebelum lanjut kita balik dulu untuk lihat action Rocky versus Attila. Setelah semuanya berakhir, Rocky berjalan dalam keheningan. Ia merasa gagal melindungi istrinya di masa lalu dan gagal menyelamatkan Naomi, gadis kecil yang telah menemani harinya. Rasa kehilangan dan penyesalan begitu dalam hingga ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun tepat sebelum ia menarik pelatuk, terdengar suara yang memanggil namanya. Naomi muncul dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Ternyata saat berada di dalam mobil, Attila justru membunuh dokter yang hendak mengambil mata Naomi. Ia bahkan menggunakan mata dokter tersebut untuk menipu Kevin, dan tindakan Attila itu karena kebaikan Naomi yang sebelumnya merawat luka Attila di panti asuhan. Naomi yang menangis langsung berlari menghampiri Rocky dan memeluknya erat. Semua rasa sakit dan kelelahan yang dialami Rocky seolah terbayar lunas saat ia melihat gadis kecil itu masih hidup. Keesokan harinya, pihak kepolisian mengevakuasi lokasi tersebut. Rocky dan Naomi kemudian dibawa bersama para polisi. Mereka berhenti di sebuah supermarket sebagai permintaan terakhir Rocky kepada Cakra sebelum ia berpisah dengan Naomi. Rocky membelikan Naomi makanan dan alat tulis dalam jumlah banyak. Ia kemudian menjelaskan jika mereka harus berpisah untuk sementara waktu karena semua tindakan yang telah ia lakukan termasuk kekacauan dan kematian yang terjadi. Meskipun ada alasan di balik tindakan Rocky, ia tetap harus menerima hukuman penjara. Naomi tampak tidak rela berpisah dengan Rocky. Sementara itu, Rocky mengucapkan terima kasih karena Naomi telah menemani hari-hari kelamnya. Ia berpesan agar Naomi menjalani hidup dengan baik dan belajar dengan sungguh-sungguh, dan Naomi pun berjanji akan melakukan semua itu. Sebelum benar-benar berpisah, Naomi menyebut Rocky bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai sosok ayah. Mendengar hal tersebut, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rocky kembali tersenyum. Ia memeluk Naomi dengan erat seperti seorang ayah yang memeluk putrinya sendiri. Dan film pun berakhir. Tempat kamu menaruh rasa, walau filmnya sudah reda,
tenang itu tetap terasa.